Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Mazmur 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Usuno Yehova sinoma molala tedeku, baba sibongi ifarodrao buaku." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umumnya suatu lembaga atau suatu badan di dunia ini dilengkapi dengan yang namanya penasehat. Misalnya lembaga kepresidenan memiliki yang namanya penasehat presiden, dan di Indonesia disebut Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantipres. Sesungguhnya penasehat tidak hanya sekedar pelengkap saja, melainkan memang benar-benar sebagai pemberi nasihat atau pemberi arahan atau pemberi masukan pada pribadi dan atau lembaga di mana dipercaya sebagai penasehat. Dan melalui nats renungan dalam Mazmur 16 ayat 7 ini juga, pemazmur yang bernama Daud memberi pengakuannya tentang seorang penasehat hidupnya. Sehingga melalui nats renungan ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema penasehat yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi Daud, penasehat hidupnya yang sesungguhnya adalah Tuhan. Sehingga Daud mengatakan dalam nats ini, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku." Mazmur 16 ayat 7a. Dan salah satu bentuk apresiasi menerima nasihat dari Tuhan, Daud memuji Dia. Selanjutnya Daud katakan, "Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Mazmur 16 ayat 7b. Artinya, nasihat-nasihat Tuhan itu dirasakan oleh Daud pada waktu malam hari melalui hati nuraninya. Kalimat "pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku" boleh berarti melalui pergumulan pribadi Daud dengan Tuhan, atau melalui hati nurani Daud Tuhan berkarya menginspirasikan nasihat-nasihat baginya. Dan atau juga berarti melalui perenungan-perenungan akan firman Tuhan sehingga malam hari maka terasa nasihat Tuhan pada hati nurani Daud. Pada nats yang lain dalam Mazmur, pemazmur selalu menekankan betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Misalnya dalam Mazmur 1 ayat 2 yang mengatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Jadi, secara sederhana dapat kita katakan bahwa cara mendapatkan atau memperoleh nasihat daripada Allah adalah melalui firman-Nya. Bandingkan juga 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, setiap firman Tuhan yang diperdengarkan, yang dibaca, dan yang direnungkan merupakan kalimat-kalimat nasihat yang bersumber dari Tuhan kepada setiap umat-Nya. Orang yang menjunjung tinggi firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan kehidupannya. Mazmur 119 ayat 105. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini banyak yang namanya penasehat. Walaupun kadangkala banyak juga yang dianggap hanya sekedar sebagai pelengkap saja, tanpa difungsikan. Namun sesungguhnya, untuk mencapai suatu tujuan dan atau suatu hasil yang baik, sesungguhnya tidak boleh luput peranan yang namanya penasehat. Demikian juga dalam menjalani hari-hari di dunia ini. Betapa pentingnya suatu nasihat bagi setiap orang. Nasihat bisa bersumber dari orang tua, dari sesama, dan atau dari orang-orang yang dianggap patut menasehati. Dan sudah barang tentu, orang-orang yang tidak mengindahkan suatu nasihat pasti akan tersesat dan akan binasa. Ada istilah dalam bahasa Nias, secara khusus Nias Selatan, yang mengatakan sabilalala. Artinya orang yang tersesat jalannya atau tidak seperti jalan orang pada umumnya. Kesesatan akan terjadi ketika tidak mengindahkan nasihat, utamanya nasihat daripada Tuhan. Bahkan Daud
pernah berpengalaman dengan itu. Ketika ia sebelumnya tidak mengandalkan nasihat daripada Tuhan, maka ia jatuh dalam dosa perzinahan kepada istri Uria yang bernama Batseba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dari segala penasehat di dunia ini, satu-satunya penasehat yang sesungguhnya adalah Tuhan melalui firman-Nya. Dengan Tuhan bertindak sebagai penasehat kehidupan seseorang, maka sudah pasti orang tersebut tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Karena itu, marilah kita jadikan Tuhan atau firman-Nya sebagai penasehat kehidupan kita, agar kita dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Orang yang mencintai nasihat Tuhan akan selalu memuji Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Suno Yehova sinoma mulala tedeku, baba zibongi ifarodrao buagu." Mazmur 16 ayat 7. Selamat mengindahkan setiap nasihat dari penasehat yang sesungguhnya, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.